Kriteria kita beli rumah itu harusnya cuma ada dua. Pertama, gue cuma mau area dan rumah yang gue suka sesuai dengan kebutuhan. Kedua, gue cuma mau beli rumah yang harganya itu masuk akal atau kalau misalnya bisa di bawah harga pasar. Jadi cari rumah yang memenuhi satu kriteria itu gampang. Misalnya, properti yang terbaik untuk investasi bisa aja di Depok, di Bekasi, di Tangerang, di Kalimantan, atau di Bali. Jadi kalau misalnya secara keinginan pribadi kita maunya beli di Jakarta Selatan, bisa jadi bukan investasi yang terbaik. Rumah dan lokasi yang bagus, tapi kalau misalnya harganya kemahalan, gue juga pasti nggak mau ambil. Itu kan sama kayak saham. Apple bagus nggak? Ya bagus. Google bagus nggak? Ya bagus. Tapi kalau misalnya harga sahamnya itu ketinggian, gue nggak mau beli mau seberapa bagusnya perusahaan itu. Makanya nyari yang menuhin satu kriteria itu gampang. Tapi yang bisa menuhin dua-duanya itu justru yang lebih challenging dan lebih susah. Mayoritas orang cuma bakal beli rumah satu atau maksimal dua rumah di seluruh kehidupan mereka. Dan gue mau sharing perjalanan gue nyari rumah. Harapannya dengan studi kasus gue, teman-teman yang nonton udah dapat satu tambahan pengalaman orang yang nyari properti. Dan gue bakal bagi video ini menjadi 3 bagian. Pertama, kenapa gue nggak mau beli apartemen. Kedua, gimana gue pilih lokasi properti yang gue mau. Ketiga, gimana gue cari lokasi yang harganya itu di bawah harga pasar. Ini kelanjutan dari 3 video sebelumnya. Gue udah kasih tahu sisi gelap pengembang properti, gue udah kasih tahu kenapa kalian bisa rugi 10%, dan gue juga udah kasih tahu kriteria dan ciri-ciri khas properti yang bakal bisa bikin kalian untung. Beli properti adalah pembelian terbesar kita sepanjang hidup, dan gue berusaha sebisa mungkin sharing informasi supaya probabilitas kalian salah pilih properti itu jadi lebih kecil. Dan gue semangat kalau misalnya gue bisa sharing supaya teman-teman bisa mendapatkan rumah yang kalian paling suka dan juga paling berpotensi untuk investasi jangka panjang. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Gue apresiasi banget setiap support yang kalian berikan, itu sangat membantu channel ini untuk terus bertumbuh. Let's go! Ini perjalanan gue nyari properti. Cara kita dan apa yang penting buat kita itu pasti beda-beda ya. Tapi kenapa sih gue nggak mau beli apartemen? Soalnya menurut gue, kenaikan harga apartemen itu pasti lebih terbatas dibandingkan kenaikan harga rumah tapak. Bro, salah banget lo. Lihat Taman Anggrek. Dulu harganya berapa? Sekarang udah naik banget. Ya, pasti ya, di mana-mana pasti ada yang jauh lebih bagus dari yang lain. Dan sebaliknya, nggak semua rumah tapak itu bakal naik harga. Menurut gua, probabilitas untuk rumah tapak naik harga itu jauh lebih besar karena ada elemen scarcity atau barang yang tambah lama, tambah langka. Misalnya, tanah di Pondok Indah. Kalau misalnya udah habis, ya udah habis. Tanah di Pondok Indah cuma bisa dijual kalau misalnya ada orang lama yang mau jual. Sedangkan misalnya apartemen mewah Pakubono, elemen scarcity itu lebih nggak ada dibandingkan rumah tapak. Pakubono itu ada beberapa ya, ada yang relatif lebih lama kayak misalnya Pakubono Residence, Pakubono House, sama Pakubono View. Ada yang relatif baru misalnya kayak Pakubono Menteng dan Pakubono Spring. Dan di Jakarta, walaupun tanah itu langka, masih ada pocket-pocket atau tanah yang nganggur seluas 1 atau 2 hektar. Dan tanah 1-2 hektar ini nggak mungkin dibangun jadi perumahan. Kemungkinan besar bakal jadi gedung tinggi, soalnya tanah di Jakarta itu udah kemahalan. Tapi bro, ini kan peruntukannya buat rumah, bukan buat gedung tinggi. Gimana caranya? Bro, tapi ini kan buat penghijauan, bukan buat gedung tinggi. Itulah negara kita, Indonesia tercinta. Peruntukan untuk penghijauan bisa pakai kungfu dan silat jadi apartemen atau bahkan mall kalau misalnya orang yang punya power itu menyalahgunakan kekuasaan. Ini udah sering terjadi, dan kalau misalnya orang yang berkuasa itu sekarang super lurus, pemilik tanah dan penguasa tinggal tunggu manis sambil berharap orang yang mereka nyalonin bisa jadi berkuasa. Nanti kalau misalnya udah naik, area penghijauan bisa secara magic berubah menjadi mall atau apartemen. Makanya rumah tapak di lokasi yang strategis pasti ada elemen scarcity atau kelangkaan karena masih ada tanah sisa-sisa yang berpotensi menjadi apartemen baru. Apalagi gue nggak bilang bahwa semua apartemen baru itu asal usulnya dari tanah yang penghijauan atau tanah yang seharusnya itu buat perumahan, karena emang masih banyak tanah-tanah pocket-pocket 1 atau 2 hektar yang emang peruntukannya itu buat high rise alias apartemen atau bahkan gedung perkantoran. Terus sekarang kalau misalnya ada apartemen baru, emang apa kaitannya sama kenaikan harga apartemen lama?
Kaitannya adalah apartemen baru pasti menjadi plafon maksimal kenaikan harga apartemen lama. Misalnya kayak Pakubuno House, ada yang taruh listing 4,2 miliar buat 141 meter atau 5,2 miliar buat 175 meter persegi. Berarti per meter persegi itu 29 juta rupiah. Bro, tapi property agentnya ini nulis harga pasarannya 6,5 miliar sama 8 miliar. Kalau misalnya emang beneran bisa dijual segitu, ngapain mereka jual lebih rendah? Sekarang Pakubuno yang baru namanya Pakubuno Spring. 170 meter itu dijual 7,8 miliar rupiah. Atau per meter persegi itu 46 juta. Kelihatan kan? Yang satu jual 46 juta, yang satu lagi jual 29 juta. Dan ini kan sangat logis. Pakubuno yang baru pasti harganya lebih tinggi per meter dibandingkan sama Pakubuno yang lama, walaupun spek dan lokasinya itu mirip. Kenapa? Harga tanahnya naik, harga konstruksinya naik, dan juga ini propertinya lebih baru. Artinya apa? Harga Pakubuno Spring yang di angka 46 juta itu menjadi plafon buat harga-harga Pakubuno lainnya yang lama. Ini contohnya gue kasih. Pakubuno Residence itu dijual di kisaran 40 juta. Pakubuno Signature itu di angka yang paling mendekati, yaitu di angka 45 juta rupiah. Tapi kelihatan kan, gak mungkin tiba-tiba Pakubuno Residence bisa ngelonjak ke harga 60 juta kalau misalnya Pakubuno Spring yang baru dengan spek yang mirip itu dijual di angka 46 juta. Itu yang gue maksud sebagai plafon. Soalnya properti yang baru pasti jualnya lebih mahal dong. Sebaliknya buat rumah tapak, kalau misal pengembangannya itu udah habis, ya udah habis. Susah buat ada pengembangan yang baru yang bisa menjadi plafon maksimal rumah-rumah lama. Poin terakhir kenapa gue nggak mau di apartemen, gara-gara pengalaman gue tinggal di apartemen Windsor. Gue dulu nyewa di sana dan setiap hari gue pulang, gue harus muter 6 lantai buat ke parkiran gue. Pusing, gue maunya pulang, parkir di lantai 1. Seterusnya, gimana gue milih lokasi? Gue kerja di Jakarta dan gue location agnostic. Maksudnya itu, di awal-awal gue sangat terbuka dan gue nggak peduli lokasinya itu di mana, asalkan masih di Jakarta. Gue nyari dari Selipi, ke Pik, ke Kelapa Gading, ke Pondok Indah, ke Ancol, ke Jakarta Timur, ke Menteng, dan ke SCBD dan Senopati. Jadi di awal, gue bener-bener terbuka areanya itu mau di mana. Yang penting di Jakarta, dan gue mau terbuka supaya gue bisa maksimalin properti yang gue bisa pertimbangin. Lalu kriteria gue maunya turun tol maksimal 10 menit itu langsung sampai. Gue nggak mau kalau misalnya gue turun tol, gue masih harus nyetir ke dalam-dalam. Soalnya gue bakal naik tol setiap hari. Dan gue juga perlu lokasi yang ada banyak fasilitas, banyak tempat makan, hospital, sekolah buat anak-anak, dan lainnya. Dengan kriteria ini, gue keliling-keliling dan gue baru shortlist dari area-area yang tadi gue sebut. Dari semuanya, mungkin sisa kira-kira 4 opsi terbaik. Dari 4 opsi ini, ada beberapa yang menarik, tapi gue mau sharing 2 contoh aja supaya kalian ada bayangan. Sekarang kita ke segmen terakhir. Gimana caranya gue bisa tahu ini adalah harga yang undervalued atau harga yang masuk akal? Gue pakai yang namanya comparables. Di setiap daerah itu pasti punya pembanding yang mirip. Contoh, gue bakal bandingin harga rumah di Senopati sama harga rumah di Senayan sama harga rumah di Menteng. Lalu contoh lain, di setiap daerah itu selalu ada lokasi yang termewah. Contoh, di Kelapa Gading, kompleks yang paling bergengsi itu namanya Bukit Gading Villa. Di Pantai Indah Kapuk ada yang namanya Diamond Golf atau Ebony Island. Di Pondok Indah ada yang namanya Pondok Indah Golf. Gue ketemu opsi yang super menarik di Senopati. Ini titiknya gue nggak bisa kasih unjuk ya, persisnya itu di mana buat kejaga privasi gue. Tapi intinya gue nemu tanah di Senopati yang bisa jalan kaki ke SCBD dan harga tanahnya itu saat itu ya cuman 40-an juta per meter persegi, padahal jalanan itu lebih lebar. Biasanya kelemahan rumah di Senopati, walaupun lokasinya itu super bagus, banyak banget yang jalanannya itu cuman muat 1 mobil. Makanya waktu gue nemu tanah yang punya jalanan lebar di Senopati, bisa jalan kaki ke Pacific Place, harganya itu 40-an juta per meter, itu adalah sangat-sangat good deal banget. 40-an juta itu tentunya bukan uang yang sedikit ya, tapi kalau misal kalian bandingin sama harga-harga di Menteng yang harganya itu 70-an juta, 80-an juta, 100-an juta, gue nggak nemu alasan kenapa harga tanah di SCBD dengan lokasi yang super bagus, bisa jalan ke Pacific Place, itu bisa dijual setengah harga tanah di Menteng. Apalagi SCBD itu adalah
area perkantoran yang paling mahal di seluruh Indonesia. Makanya opsi ini tuh memenuhi dua kriteria gue, yaitu area yang gue suka, rumah yang gue suka, fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat-syarat gue, dan juga harga tanah yang menurut gue masuk akal dan bahkan di bawah harga semestinya. Contoh berikutnya adalah waktu gue nyari di Pantai Indah Kapuk. Waktu gue lagi nyari-nyari, itu Pak Anies baru naik jabatan. Dan lagi heboh-hebohnya izin di Pulau Reklamasi PIK itu dicabut. Jadi kalau misalnya lu beli rumah di Pulau Reklamasi di zaman itu, banyak orang yang desperate yang mau jual rumah dengan harga yang sama kayak mereka pertama kali beli 6-7 tahun sebelumnya. Tanah di Pulau Reklamasi itu HPL, tapi tanah di PIK yang nempel sama Pulau Reklamasi itu SHM. Dan tanahnya itu gue lihat undervalued alias di bawah pasar. Kenapa? Kok bisa di bawah pasar? Balik lagi, gue sharing konsep comparable. Di Kelapa Gading, kompleks yang paling bergengsi itu namanya Bukit Gading Villa. Hotman Paris tinggal di sini, by the way. Harga dulu, nih gue nggak tahu ya harga sekarang berapa. Tapi waktu gue nyari, harganya itu kisaran 50 juta per meter persegi. Dan di Pantai Indah Kapuk, harga kompleks yang paling bergengsi, yaitu Ebony Island atau Diamond Golf, itu 30-an juta per meter persegi. Ini kan udah jelas banget. Apakah ada alasan tanah di Pantai Indah Kapuk itu 30-40% lebih murah dibandingkan sama tanah di Kelapa Gading? Logika gua ini nggak masuk akal dan seharusnya harganya itu mirip-mirip. Artinya tanah di PIK menurut gua itu adalah undervalued alias di bawah harga yang semestinya. Soalnya Kelapa Gading dan PIK itu punya plus minusnya kok dan punya banyak kemiripan. Sekali lagi ini pencarian gua beberapa tahun lalu dengan harga yang dulu ya. Sekarang bisa aja contoh yang gua kasih itu jadinya nggak relevan. Sama kayak kalau misalnya kalian beli saham. Orang dulu beli saham BCA dengan harga murah di angka 5.000. Apakah sekarang harga 8 ribuan itu bagus? Ya, kalian bisa jawab sendiri. Yang percaya banget sama BCA bakal beli di angka 8.000, tapi banyak orang juga yang ngerasa harga itu udah kemahalan. Ya udah, nggak usah beli. Analisa gua, kenapa harga di peak kemarin itu sangat undervalued, itu gue lihat ada 3 alasan. Pertama, waktu gue nyari, tanah di PIK itu masih banyak stok di secondary market, termasuk di Diamond Golf dan juga di Ebony Island. Ingat, harga itu adalah demand lawan supply. Jadi kalau misalnya masih banyak tanah kosong, walaupun permintaannya itu sama, harganya otomatis lebih murah. Makanya gue percaya tinggal tunggu waktu, kalau misalnya udah habis, pasti naiknya pesat juga. Kedua, saat itu orang-orang masih pada nggak sadar berapa banyak fasilitas baru yang bakal jadi. Soalnya Pulau Reklamasi itu lagi disegel sama Pak Anies. Gue percaya pasti Pulau Reklamasi itu tuntas. Kenapa? Soalnya saat itu udah pada jadi, ruko-ruko udah pada berdiri. Apalagi ini tuh kita bicara Agung Sedayu sama Salim Group loh. Masa sih mereka nggak bisa diskusi sama Pak Anies? Lalu kepentingan Agung Sedayu nyelesain Pulau Reklamasi itu jauh lebih besar dibandingkan semua pengembang-pengembang lainnya yang diberikan izin untuk reklamasi pulau. Kenapa? Buat Agung Sedayu, Pulau Reklamasi ini cuma ratusan hektar dan fungsi utamanya itu buat menjadi jembatan penghubung ke PIK 2. Dan di PIK 2, luas tanahnya itu sampai ribuan hektar dan bahkan gue prediksi mereka bakal akuisisi terus sampai tanahnya itu bisa sampai di atas 10.000 hektar. Apalagi tahu PIK 2 yang ngebangun itu adalah Agung Sedayu sama Salim Group sendiri. Jadi mereka pasti punya kepentingan buat akuisisi tanah lebih banyak lagi di PIK 2. Soalnya apa yang terjadi kalau misalnya pintu tol dibuka? Ya harganya naik secara eksponensial. Artinya apa? Kalau misalnya sampai amit-amit Agung Sedayu rugi bangun Pulau Reklamasi, mereka itu nggak apa-apa. Mereka bisa ngelihat Gulf Island sama Ebony Island sebagai jembatan yang super mahal untuk ke PIK 2. Soalnya ini kan cuma ratusan hektar, sedangkan PIK 2 itu bisa sampai ribuan hektar, bahkan menurut analisa gua berpotensi menjadi 10.000 hektar. Ternyata benar Pak Anies berubah pikiran dan apa yang terjadi? Fasilitas di PIK itu meledak dan sekarang berapa harga tanah di Diamond Golf? 49 juta rupiah. Sesuai dengan logika bahwa seharusnya tanah termewah di PIK nggak mungkin 30-40% lebih murah dibandingkan tanah termewah di Kelapa Gading. Gue berharap contoh perjalanan gue nyari rumah ngebantu teman-teman supaya nambah wawasan dan pengalaman orang beli properti. Ingat ya, investasi itu pakai logika. Jangan bikin keputusan yang emosional lalu nyari-nyari alasan yang logis buat menjustifikasi keputusan emosional kalian. Kalau misalnya kalian mau tahu sisi gelap pengembang properti, kalian bisa klik di sini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu ciri-ciri khas properti yang bisa bikin kalian untung, kalian bisa klik di sini. Seperti biasa, I will see you guys again in the next video.